Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakiatul Mah dengan nomor NIM 2003106048. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi karya ilmiah, notasi ilmiah, dan plagiarisme. Notasi ilmiah. Notasi ilmiah yaitu cara-cara penulisan karya ilmiah untuk menyebutkan sumber dari pengetahuan yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Adapun materi yang akan kita bahas dalam notasi ilmiah yaitu yang pertama kutipan, yang kedua catatan kaki atau footnote, dan yang ketiga yaitu bibliografi atau daftar pustaka. Yang pertama kutipan. Kutipan yaitu pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang dari buku, jurnal, maupun yang lainnya, sehingga penulis bisa memberikan informasi yang digunakan untuk menunjang pembahasannya. Kutipan dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Kutipan langsung yaitu pendapat yang diambil secara lengkap kata demi kata dari sebuah buku, jurnal, ataupun yang lainnya sesuai aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Dan yang kedua yaitu kutipan tak langsung, yaitu pinjaman pendapat dari pengarang atau pendapat berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut yang diungkapkan menggunakan bahasa sendiri oleh sang penulis. Yang kedua ada catatan kaki atau footnote. Catatan kaki atau footnote yaitu keterangan-keterangan pada teks yang ditulis atau ditempatkan pada kaki halaman yang tidak terdapat pada sumber pustaka. Adapun tujuan dari catatan kaki yaitu yang pertama untuk menyusun pembuktian, yang kedua menyatakan hutang budi, yang ketiga menyampaikan keterangan tambahan, dan yang keempat yaitu merujuk bagian lain dari teks. Yang ketiga yaitu bibliografi atau daftar pustaka. Bibliografi atau daftar pustaka yaitu sebuah daftar yang berisi judul buku atau artikel dari bahan penerbit lainnya yang digunakan pada suatu karya ilmiah. Materi yang kedua yaitu plagiarisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 menerangkan plagiarisme secara nomina yaitu penjiplakan yang melanggar hak cipta atau plagiat, dan secara norma plagiarisme yaitu pengambilan karangan atau pendapat atau sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Sedangkan menurut William, plagiarisme yaitu 1. Mengambil, meminjam, atau mencuri karya penelitian dan mempresentasikannya sebagai milik sendiri. Yang kedua, menempatkan gagasan atau pendapat orang lain dalam kata-kata sendiri dan mempresentasikannya sebagai milik sendiri. Yang ketiga, menggunakan frase, kalimat, atau paragraf milik orang lain tanpa menyebut sumbernya. Yang keempat, menempatkan ke dalam kata-kata sendiri, frase, kalimat, atau paragraf orang lain tanpa menyebut sumbernya. Yang kelima, mempresentasikan fakta-fakta atau statistik tanpa menyintir sumbernya. Adapun jenis-jenis plagiarisme yaitu yang pertama berdasarkan aspek yang dicuri, yaitu ada plagiarisme ide, plagiarisme isi, data penelitian, plagiarisme kata, kalimat atau paragraf, dan plagiarisme total.
Yang kedua, berdasarkan sengaja atau tidak sengajanya plagiarisme, yaitu plagiarisme yang disengaja dan plagiarisme yang tidak disengaja. Yang ketiga, plagiarisme berdasarkan proporsi atau presentasi kata, kalimat, paragraf yang dibaca. Yang pertama yaitu plagiarisme ringan, yaitu kurang dari 30%. Yang kedua, plagiarisme sedang, yaitu 30-70%. Dan yang ketiga, plagiarisme berat atau total, yaitu lebih dari 70%. Angka-angka tersebut dibuat secara arbitrer berdasarkan kepantasan tanpa dasar kuantitatif yang definitif. Yang keempat yaitu plagiarisme berdasarkan pada pola plagiarisme, yaitu yang pertama ada plagiarisme kata demi kata atau word for word plagiarizing, dan yang kedua yaitu plagiarisme mozaik. Cara menghindari plagiarisme yang pertama yaitu bila menggunakan ide orang lain, sebutkan sumbernya. Yang kedua, bila menggunakan kata atau kalimat orang lain, sebutkan sumbernya dengan catatan. Yang pertama, gunakan tanda kutip bila kata atau kalimat aslinya disalin secara utuh. Yang kedua, tanda kutip tidak perlu diperlukan bila kata atau kalimat telah diubah menjadi kalimat penulis sendiri tanpa mengubah artinya, atau telah dilakukan parafrase. Yang ketiga yaitu mengubah satu atau beberapa kata dalam satu paragraf bukan merupakan parafrase, karenanya tanda kutip perlu disertakan. Yang ketiga yaitu bila kita mengajukan makalah yang sudah pernah diajukan sebelumnya, harus pula dinyatakan bahwa makalah sudah diajukan atau dipublikasi sebelumnya. Apabila tidak, maka dapat dianggap sebagai autoplagiarisme atau self-plagiarism. Jenis plagiarisme ini sebenarnya dapat dianggap berkualifikasi ringan, namun bila dimaksudkan atau kemudian dimanfaatkan untuk menambah kredit akademik dapat dianggap pelanggaran etika akademik yang berat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun di WA group. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.